10 usul fikih, hunaka al-mabadi, yani ada asas-asas yang 10 yang wajib diketahui dalam usul fikih. Al-awwal, ta'rifu usul al-fikih. Al-usul jam'u aslin. Usul itu jama dari asal. Wal aslu lughatan, al-asl secara bahasa itu ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Kenapa dibangun di atasnya? Karena dia adalah asal atau pasaknya. Asal itu adalah asal atau pasak. Pondasi, kalau kita membangun rumah, maka al-asal itu adalah pondasinya. Sesuatu yang dibangun di atas pondasi tersebut. Apa yang dibangun? Rumah itu. Sedangkan secara istilah, al-asal laisa usul, lianna usul jama'. Wal asal istilah, asal secara istilah adalah qad ya'ti bi ma'na dalil. Kadang-kadang secara istilah keilmuan, secara istilah apa? Usul fiqih itu, ketika kita ditanya, mahwal aslu ya akhwat? Apa asalnya? Itu adalah yang dimaksud dengan al-aslu, apa dalilnya ya akhwat? Mahwal aslu ya Atika, misalan, apa kaidahnya ya Atika? Mahwal aslu, al-aslu adalah ar-rajih. Maka kadang-kadang ketika kita mendengar al-asal secara istilah itu bermakna dalil, atau bermakna kaidah, atau bermakna sesuatu pendapat paling kuat. Sedangkan al-fiqhu adalah lughatan al-fahmu wastilahan. Sedangkan fikih atau ilmu fikih secara istilah adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah, ilmu tentang hukum-hukum syariat, hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan amal ibadah al-mukallaf, nahnu al-mukallafun, al-muktasab, yang mana ilmu itu didapat min adillati at-tafsiliyah. Jadi pelajaran fikih itu ilmu tentang hukum-hukumnya diambil dari dalil-dalil yang tafsil, dalil yang terperinci. Sedangkan usulul fiqhi, yang dimaksud dengan usulul fiqhi secara laqaban, laqab dia sebagai suatu keilmuan tersendiri yang mana usul fiqhi itu berbeda dengan fikih. Apa perbedaannya? Usul fikih itu secara laqab, nama dia menjadi pelajaran tersendiri. Kenapa? Karena dia membahas tafadhali ma'rifatu adillatil fikih ijmalan, yaitu pengetahuan tentang dalil-dalil fikih secara global. Kalau fikih itu harus terperinci, sedangkan usul fikih itu kita mengumpulkan dalil-dalil umum dulu. Oke, fiyatul istifadah minha, kemudian kita ambil dalil-dalil ini, kita jadikan sumber untuk mengistinbat hukum. Wahalul mustafid, kemudian kita juga mempelajari keadaan orang yang menyimpulkan hukum. Halul mustafid. Al-mustafid adalah al-fa'il min istafada yastafidu. Al-mustafid adalah orang yang mengambil faidah. Bagaimana dia mengambil faidah? Dengan menyimpulkan hukum dari dalil yang dia kumpulkan. Mawdu'uha, mawdu'u ilmu usul al-fiqhi, tema yang dibahas dalam pelajaran usul fikih itu adalah al-adillah syar'iyyah al-ijmaliyah. Dalil-dalil yang umum, dalil-dalil yang global. Wal ahkam. Nah, karena kita mempelajari usul fikih, kita ambil istinbat, kita ambil istifadah, maka akan muncul hukum yang kita hasilkan. Wa kaifiyatul istifadah minha. Sebelum kita menghasilkan hukum, kita juga mempelajari bagaimana kita mengambil istifadah dari dalil-dalil yang umum itu. Wa halul mustafid, dan keadaan orang yang menyimpulkan hukum. Kita akan pelajari apakah dia orang yang bisa dipercaya, apakah dia mempunyai cacat atau illah, apakah dia termasuk orang yang fasik, pernah minum khamar, pernah membunuh, dan sebagainya. Kita pelajari di usul al-fiqh. Min fawaidiha, ma makna al-fawaid ya akhwat? Tamroh. Nah, min fawaidiha, fawaid jam'u faidah. Faidah atau manfaat dari mempelajari ilmu usul fikih adalah ma'rifatu ma yasih wal istidlal bihi wa ma la yasih. Kita bisa mengetahui apa yang bisa, apa yang sahih untuk dijadikan dalil dengannya, dan apa yang tidak sahih atau tidak bisa. Nah, sahih akhwat.
Ya, di antara manfaat mempelajari ilmu usul fikih, kita dapat mengetahui ma yasihhul istidlal bihi, apa yang bisa, apa yang boleh diambil untuk dalil dengannya, wa ma la yasih, dan apa yang tidak bisa. Kenapa? Karena masalah ada dua hukum, ada dua ketetapan, tapi hukumnya ta'arud. Satunya mengatakan ini boleh, satunya mengatakan itu makruh. Nah, dengan mempelajari ilmu usul fikih, apa dalil orang yang mengatakan dia makruh dan apa dalil yang mengatakan dia boleh? Ternyata yang mengatakan hukumnya makruh, misalnya merokok itu lebih kuat. Kenapa? Ini sebagai darar itu adalah aktar wa akbar mimma yaqul annahu mubah. Yang mengatakan merokok itu misalnya tadkhin itu boleh dan yang mengatakan tadkhin itu makruh karena dia mengatakan haram, kita lihat dalil masing-masing. Oh, ternyata dalil yang dipakai untuk mengatakan merokok itu mubah itu tidak bisa lah ya sihul istidlal bihi karena dalilnya munqati atau dalilnya uh, terputus atau dalilnya itu dhaif. Maka dengan mempelajari usul fikih kita bisa mengetahui ma'rifatu ma yasihul istidlal bihi, apa yang bisa dijadikan dalil dan apa yang tidak bisa dijadikan dalil. Kedua, ma'rifatu kaifiyatul istinbat. Ma'rifatu mengetahui bagaimana kita mengambil istinbatul ahkam min ad-dalil tafsili. Kita bisa mengetahui bagaimana cara mengambil kesimpulan istinbatul ahkam, kesimpulan hukum dari dalil yang terperinci. Kemudian ma'rifatu maratibil adillah. Kita bisa mengetahui tingkatan adillah. Maratibil adillah yang mana yang lebih kuat sehingga itulah yang kita ambil lebih dulu. Dalil yang mengatakan dia haram adalah al-kitab wa sunnah wal ijma, dan yang mengatakan itu boleh adalah istihsan. Maka yang mengatakan boleh dengan dalil istihsan itu kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui ma'ratibil adillah harus yang terkuat dulu. Apakah kita meninggalkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' dan mendahulukan istihsan? La. هذا هو فوائد من فوائد معرفة أو دراسة علم أصول الفقه. هل في سؤال يا أخوات؟ واضح إن شاء الله نعم. طيب لو لم يكن فيه سؤال، لو كان فيه سؤال مباشرة تسأل يا أخوات لا بأس. ثم الخامس معرفة أسباب اختلاف الفقهاء. Kita bisa mengetahui sebab perbedaan pendapat para fuqaha. Jadi, kenapa keempat imam ini mengatakan pendapat yang bermacam-macam sampai 7 pendapat? Karena kita mengetahui sumber dalil yang mereka gunakan. Kenapa Imam Abu Hanifah mengatakan ada wajib? Kenapa Syafi'i mengatakan fardu kifayah? Kenapa Imam Malik mengatakan wajib binisbati lil ghani wa lam yakun wajiban binisbati al fakir? Illa ghairi dzalika, karena mereka memiliki dalil yang harus kita pelajari. Ma'rifatu asbab ikhtilafil fuqaha, kita bisa mengetahui sebab perbedaan pendapat para fuqaha. Apakah karena dalil yang mereka gunakan masing-masing berbeda? Apakah zaman mereka berbeda? Atau bagaimana? Atau ada alasan yang lain? Maka asbabnya kita bisa mempelajari ilmu usul fikih. Wa ghairi dzalika minal fawaid, dan yang lain-lain dari faidah mempelajari usul fikih. هذه من فوائد دراسة علم أصول الفقه. nisbatiha perannya ia ka'alah yatawassalu biha ila ma'rifatil fiqh. Jadi usul fikih itu seperti alat untuk kita sampai kepada fikih. Kalau fikih tadi kan kita al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Sehingga kita tahu amalan kita itu hukumnya menjadi wajib. Kenapa? Kita sudah mengulik nih dalilnya. Dalil-dalilnya itu kita mengetahuinya dengan usul fikih. Wadi'uha, yang pertama meletakkan ilmu ini adalah wadi itu adalah penaruhnya atau yang meletakkannya. Awwalu man allafa fiha kafanin mustaqillin, seorang yang pertama kali allafa yu'allif itu apa namanya? Ta'liful kitab, menulis ilmu usul fikih kafanin mustaqillin dengan
satu seni yang tersendiri, artinya pelajaran yang tersendiri. Berbeda usul fikih itu dengan akidah, berbeda dengan al-fiqh, berbeda dengan tajwid, yang menjadikan atau orang yang pertama kali menulis ilmu usul fikih sebagai satu pelajaran yang tersendiri adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ismuha, jadi kalau kita mau membaca kitab-kitab usul fikih, kita harus ketahui bahwa usul fikih itu namanya tidak hanya usul fikih. Innama hiya al-qawaid al-usuliyah. Al-qawaid al-usuliyah, ketika kita mendengar al-qawaid al-usuliyah, yang dimaksud itu adalah usul fikih juga, begitu juga usulul ahkam. Usulnya hukum. Itu berarti kitab usul fikih wal usul. Al-usul itu adalah usul fikih karena usul eh, ada usul tauhid, ada usul lughah itu berarti nahwu dan sharaf, tapi kalau al-usul itu usul fikih. Begitu juga al-qawaid al-usuliyah, kaidah-kaidah usul dan usulul ahkam. Ini maksud dengan usulul ahkam adalah usulul fikih. Istimdaduha. Istimdaduha, dia merujuk ke siapa? Kemanakah sumber rujukan ilmu usul fikih itu? Awalan nususul kitabi was sunnati sahihah, adalah nas-nas dalam Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Jadi nas-nas yang sahihah itu maksudnya apa? Was sunnah sahihah, sunnah yang dhaifah atau yang apa namanya, yang maudhu'ah, yang palsu, hadis-hadis palsu tidak masuk dalam rujukan atau istimdad ilmu usul fikih. Kemudian aqwalus sahabat, perkataan para sahabat yang yang rajih. Usuluddin, usuluddin, al-lughah, al-furu' al-fiqhiyah, cabang-cabang ilmu fikih, al-furu' al-fiqhiyah. هذه هي استمداد علم أصول الفقه. نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، أقوال الصحابة، أصول الدين. Kemudian اللغة، المراد باللغة طبعا اللغة العربية، لأن النص الكتاب والسنة وكذلك أقوال الصحابة وأصول الدين كلها نزل باللغة العربية. حكم تعلمها، hukum mempelajari ilmu usul fikih adalah fardu kifayah. Apa yang dimaksud fardu kifayah? Kalau sudah ada idza akhadha bihi al-ba'du saqata al-hukmu 'ala al-baqin. Idza akhadha al-ba'du itu boleh satu atau lebih. Kalau sudah dikerjakan oleh sebagian, maka jatuhlah hukumnya kepada sisanya. Masailuha, pembahasan atau masail-masail, permasalahan yang akan dibahas di usul fikih adalah al-ahkam, yang pasti itu adalah hukum-hukum, wal adillah, dalil-dalilnya mana. Kalau kita menemukan hukum, kenapa masalah satu hukumnya ada 7? Kenapa masalah satu hukumnya bisa bertentangan, wajib, dan ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan haram. Kita akan mempelajari dalilnya, wal adillah wa turuqul istinbat, dan bagaimana kita mengambil kesimpulan. Oh, ternyata yang mengatakan wajib dan mengatakan haram itu dalil mereka berbeda, dan yang mengatakan dia wajib itu alal jahalah, dia orangnya tidak tahu, orang yang sembarangan mengambil kesimpulan, maka itu hukumnya haram. Masalah nikah mut'ah wajib karena waktu itu kalau mengatakan menikahlah gitu, ketika itu kan masih perang yang Allah bolehkan, sekarang sudah mansuh, maka nikah mut'ah itu haram. Masalah ya, itu misalkan apa hukumnya ta'arud, ada yang mewajibkan, ada yang mengharamkan. Turukul istinbat, kita mengambil istinbat, ternyata hukum yang wajibnya itu sudah mansuh, sudah terhapus. Yang menasih adalah ayat yang mengatakan nikah itu ketetapannya seperti ini, maka nikah mut'ah itu sudah dinasakh oleh Al-Quran dan As-Sunnah wal ijtihad. Kita akan mempelajari bagaimana kita berijtihad. Kalau kita sudah di tahap mempelajari ilmu ushul fikih, maka kita bisa berijtihad. Apa Ustazah? Tafadhali. Nah, الثانية طرق تعريف ushul fikih. Cara para ulama itu menulis kitab ushul fikih.
Jadi usul fikih itu yang pertama kali menjadikan dia apa namanya pelajaran yang tersendiri itu Sahih Imam Syafi'i. Tapi ilmu usul fikih itu sudah ada sejak Imam yang pertama itu Abu Hanifah. Maka cara mereka menulis kitab usul fikih itu juga berbeda-beda. Ada 3 cara yang paling masyhur. Awalan tariqatul mutakallimin. Al-mutakallimin itu al-Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah wa man ma'ahum. هذه الطريقة تمتاز بتقرير القواعد الأصولية دون الالتفات إلى التوفيق بين القواعد وبين الفروع التي استنبطها الأئمة. Nah, jadi cara pertama mereka menulis kitab usul fikih itu namanya Tariqatul Mutakallimin. Cara yang dipakai oleh ahli kalam, mutakallimin itu. Cara ini itu terkenal dengan uh, bitakriril qawaid al-usuliyah, menetapkan kaidah usul tanpa melirik kepada apa namanya untuk taufik, korelasi hubungan di antara kawaid kaidah-kaidah dan cabang-cabang allati istanbataha al-a'immah. Jadi mereka itu Tariqatul Mutakallimin itu langsung saja tanpa melihat korelasi antara kaidah yang pernah ada dan cabang-cabang yang pernah disimpulkan oleh para a'immah. Sedangkan surukul fuqaha yang dipakai oleh al-Hanafiyah, imtazat hadhihi tariqah bitakrir al-qawaid wifqa al-furuq al-manqulah an a'immatihim. Jadi tariqatul fuqaha dalam merangkai kitab usul fikih itu mengkorelasi antara al-qawaid dengan cabang-cabang yang mereka ambil dari imam-imam sebelumnya. هذه هو الفرق بين طريقة المتكلمين والفقهاء. والطريقة الثالثة طريقة الجامعة. Jadi menggabungkan antara طريقahnya fuqaha sama طريقة المتكلمين. طيب انتهينا. هل في سؤال يا أخوات؟ أستاذة أستاذة ما المراد نعم. من أصول ما المراد من ماذا؟ أصول الدين في استمداد أصول الفقه هناك أصول الدين هنا ما المراد أهم. طيب التوحيد استمدادها نأتي إلى أصول الدين. نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، أقوال الصحابة. أصول الدين سنأخذ معنى أصول الدين لاحقا إن شاء الله. أما أن فكأنه المراد بأصول الدين هو أصول الدين الخمسة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي. لا، إذن أصول الدين هنا لأن الناس مذكور وأقوال الصحابي مذكور. أصول الدين هو الإجماع، لأن محال أن تتفق الأمة على الكذب. إذن أصول الدين mereka selalu menggunakan يقدم الإجماع على غيرها. بعد أقوال الصحابة أصول الدين هنا المراد به الإجماع. تمام؟ جزاك الله خيرا فهمتي؟ فهمت. أحسنتي. ما في سؤال آخر يا أخي؟ طيب أريد الطالبة تقرأ. مثلا نعم، تفضلي من البداية. أصول الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. أصول الفقه: التمهيد. الأول المبادئ العشرة لأصول الفقه. تعريفها: الأصل لغة ما يبنى عليه غيره. اصطلاحا: قد يأتي بمعنى الدليل أو القاعدة أو الراجح وغيرها من المعاني.
الفقه لغة الفهم، اصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. أصول الفقه باعتباره لقبا، معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. موضوعها الأدلة الشرعية الإجمالية والأحكام وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. من فوائدها معرفة ما يصح الاستدلال بها وما لا يصح، معرفة كيفية الاستنباط الأحكام من الدليل التفصيلي، معرفة مراتب الأدلة، معرفة أسباب اختلاف الفقهاء وغير ذلك من الفوائد. نسبتها نعم هي حسبك. كآلة. نعم حسبك. شكرا لك. شكرا لك. سؤال لك يا طالبة. الأدلة نعم، التفصيلية. الأدلة التفصيلية نأخذ في مادة أصول أو في مادة الفقه؟ في مادة الفقه في مادة الفقه. أما في مادة الأصول ما هي الأدلة؟ الإجمالية. ممتاز، الإجمالية. أحسنت. والجواب. شكرا لك. طالبة أخرى يا أخوات؟ أريد طالبة أخرى تقرأ. عائشة يا سادة. نعم تفضلي. من البداية. نعم. نسبتها. م. نسبتها هي كآلة يتوصل بها إلى معرفة الفقه. واضعها أول من ألف فيها كفن مستقل هو الإمام الشافعي رحمه الله. اسمها أصول الفقه والقواعد الأصولية وأصول الأحكام والأصول. استمدادها: الأول نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، الثاني أقوال الصحابة، الثالث أصول الدين، الرابع اللغة، الخامس الفروع الفقهية، الثامن حكم تعلمها فرض كفاية، مسائلها الأحكام والأدلة وطرق الاستنباط والاجتهاد. طرق تأليف الأصول الفقه: الأول المتكلمين المالكية والشافعية والحنابلة ومن معهم. هذه الطريقة تمتاز بتقليل القواعد الأصولية دون الالتفات إلى التوفيق بين القواعد وبين الفروع التي استنبطها الأئمة. الثاني طرق الفقهاء الحنفية. امتازت. امتازت هذه الطريقة بتقرير القواعد وفق الفروع المنقولة عن أئمتهم. الثالث الطريقة الجامعة. ممتاز، أحسنتي. علم أصول الفقه. أول من ألف علم أصول الفقه كفن واحد من هو؟ كفن مستقل من هو يا طالبة عائشة؟ الإمام الشافعي. الإمام الشافعي. إذن هل علم أصول الفقه ورد أول ما ورد في زمن الإمام الشافعي، صحيح أم خطأ؟ لا، أصلا أصول الفقه ورد منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز، أحسنتي. منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنتي يا عائشة، بارك الله فيك. طيب يا أخوات، نأخذ صراحة 5 دقائق ونأتي إلى التمرينات. إذا استعدنا بإجابة التمرينات لأني سآخذ درجة من جوابكن. لابد أن تكون الإجابة صحيحة. 5 دقائق آتيكن وأطلب منكن الإجابة. تمام يا أخوات؟ بعد ذلك نأتي إلى ما بعد التمهيد. التمرين: أجب عن الأسئلة الآتية. ما هي موضوعات أصول الفقه؟ ثانيا، من أول من ألف علم أصول الفقه مستقلا؟ ثالثا، أذكر 3 فوائد من دراسة أصول الفقه. رابعا، أعرف أصول الفقه كلقب لفن معين. خامس، ما هي طريقة المكلفين في تأليف الأصول، في تأليفهم لأصول الفقه؟ بعد 5 دقائق تقريبا أو 7، لا بأس، 7 دقائق، كل واحدة مستعدة للإجابة. تمام؟ تفضلنا.
Assalamualaikum ya akhwat. Waalaikumsalam Ustazah. Ya Ustazah. Waalaikumsalam. Ustazah. نعم نأتي إلى التمرين يا أخوات. أريد الطالبة الرقم الأول نيدا، تفضلي نيدا. ما هي موضوعات أصول الفقه؟ tema-tema yang dibahas di usul fikih apa saja ya Nida? الأدلة الشرعية الإجمالية والأحكام وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. نعم أحسنت، ممتاز. أحسنت يا ندى. الرقم الثاني أريد طالبة أنيسة. أنيسة تفضلي. من ألف كتاب أو من أول من ألف علم أصول الفقه كفن مستقل أو مستقلا؟ تفضلي يا أنيسة. هو الإمام الشافعي. رحمه الله. أحسنتي، ممتاز. الرقم الثالث اذكري 3 فوائد من دراسة أصول الفقه. تفضلي يا حنيفة. أنا صح. نعم. معرفة ما يصح الاستدلال به وما لا يصح. معرفة كيفية استنباط الأحكام من الدليل التفصيلي. معرفة مراتب الأدلة. أحسنتي، 3 فوائد. شكرا لك يا حنيفة، أحسنتي. الرقم الرابع عرف أصول الفقه كلقب لفن معين. تفضلي يا جيهان. جيهان موجودة؟ جيهان. طيب نزيهة تفضلي. الرقم الرابع يا نزيهة. الرقم الرابع عرف أصول الفقه كلقب لفن معين. معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ممتاز، أحسنتي، شكرا لك. الرقم الخامس والأخير، ما هي طريقة المتكلمين في تعريفهم لأصول الفقه؟ تفضلي يا زريفة. الخامس ما هي طريقة المتكلمين في تعريفهم لأصول الفقه؟ الطريقة التي تمتاز بتقرير القواعد الأصولية دون الالتفات إلى التوفيق بين القواعد وبين الفروع التي استنبطها أئمة. هل فهمت المراد بهذا يا زريفة؟ فهمت كذا إن شاء الله. نعم أحسنت، شكرا لك يا أخوات. إذن هذه التمرينات مثل هذه الأسئلة لازم أن تحفظنا يا أخوات. ما هي موضوعات؟ من أول أذكر 3 فوائد. عرف أصول الفقه، لأنه ربما كثير ما ورد في الاختبار الشفهي، ولا سيما أنتن ستختارن مادة أو قسم الشريعة. ماذا تعرف عن أصول الفقه؟ هذا هو في الرقم الرابع. ما الفوائد أو ما فائدة دراسة أصول الفقه؟ ماذا تدرسين في أصول الفقه؟ هذا في الرقم الأول. طيب ننتقل إلى المقدمات الأصولية. الأول أنواع الإدراك. Apa ini maksud dengan idrak? Dalam usul fikih itu kita mengetahui adanya al-idrak. Al-idrak adalah al-ilmu atau al-ta'rif. Mengetahui. Al-idrak adalah mengetahui. Nah, maratib afan ustazah. Nah, tafadhali. Anwa'ul idrak, macam-macam pengetahuan. Seseorang atau mukallaf atau mujtahid atau mustafid dikatakan ana adraktu. Nah, tingkatan tahunya dia itu, tingkatan pengetahuannya itu dibagi menjadi 6 poin ini. Al-awwal al-ilmu wa huwa al-idrakul jazim al-mutabiq lil waqi'. Yang pertama, tingkatan yang paling tinggi adalah al-ilmu. Seorang itu mengetahui dan naqul
alima, annahu alim, annahu alimun au alima hukma kada wa kada, alima dalil kada wa kada. Maka tingkatan yang pertama adalah al-ilmu. Apa yang dimaksud dengan al-ilmu dalam usul fikih itu adalah al-idrakul jazim, mengetahui dengan pasti, al-mutabik lil waqi', yang sesuai dengan yang nyata atau kenyataannya. Jadi pengetahuannya itu pasti dan sesuai dengan kenyataan. Dalil, tentang dalil. Jadi mengetahui tentang dalil kalau yang di usul fikih itu huwa alimun bikada, itu adalah tentang dalil, bukan tentang gosip tetangga. Paham tuh ya akhwat? Al-alim, yang pertama, tingkatan pertama adalah al-idrakul jazim, mengetahui dengan pasti, al-mutabik lil waqi', yang sesuai dengan kenyataan an-dalil, tentang suatu dalil. Wa huwa imma daruriyan, jadi al-ilmu itu imma daruriyan, kadangkala ilmu itu berbentuk daruri, dan muktasaban, harus dicari tahu dulu. Muktasab itu didapat. Bagaimana didapat? Dengan kita mencari tahu, belajar. Kalau ilmu daruri itu yang sudah harus kita ketahui sejak lahir. Misalnya anna ilahuna Allah. Kita sudah harus mengetahui bahwa Tuhan kita Allah, rukun Islam itu ada 5, misalnya kewajiban kita itu salat, zakat, puasa, segala macam itu adalah ilmu daruri. Harus kita ketahui sejak dini bahwasanya kita menyembah, siapa yang kita sembah? Allah. Kenapa kita menyembah Allah? Karena itu adalah kewajiban kita sebagai khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kewajiban kita sebagai manusia, yaitu makhluk ciptaan Allah. Itu adalah daruri yang penting sekali kita sudah ketahui. Sedangkan al-muktasab adalah yang harus kita pelajari, yang harus kita cari ilmu tersebut. Nah, seorang al-alim itu dia mengetahui dengan pasti tentang dalil ini dan sesuai dengan nyata, sesuai dengan kenyataan. Kemudian tingkatan kedua adalah az-zon. Az-zon itu adalah, kalau bahasa Indonesia lughatan itu adalah prasangka, tapi dalam tingkatan keilmuan di usul fikih, az-zon itu menempati kedudukan kedua. Apa yang maksud az-zon? Tahwizu amrayni. Tahwizu amrayni, letaknya di antara dua perkara. Ahaduhuma arjah minal akhar indal murajjih. Ahaduhuma arjah minal akhar indal murajjih. Jadi kalau azan itu zannya itu antara pendapatnya itu benar atau salah, tetapi lebih dekat kepada rajih. Ahaduhuma arjah, di antara dua tempat ini ada yang lebih rajih, maka tahwizu amrayni, letaknya di antara benar atau salah, di antara tengah-tengah, tetapi lebih dekat kepada yang lebih kuat, lebih dekat kepada yang benar. Ahaduhuma arjah, di antaranya ada yang paling benar, minal akhar, dari satunya, indal murajjih. Indal murajjih itu ketika misalnya seperti ini azan. Zannya ini waktunya sudah masuk maghrib, misalnya. Kenapa? Karena kita melihat matahari. Kita di tengah hutan, zannya itu sudah masuk waktu sholat maghrib. Tapi kita belum na'lam bil yakin, karena kita nggak dengar suara azan di handphone misalnya, atau kita nggak bawa jam arloji sehingga kita bisa mengetahui ini sudah jam 0 sekian. Tetapi zon kita itu sudah masuk waktu sholat maghrib. Nah, apa murajihnya? Adalah dengan letak posisi matahari yang sudah tenggelam dan sudah langitnya, kemerahannya sudah hampir hilang. Nah, itu adalah tanda-tanda sudah masuknya waktu maghrib. Jadi ahaduhuma arjah, ada sisi dia ragu-ragu, tapi sisi bahwa dia benar dengan mengambil hukum ini sudah maghrib itu lebih kuat karena adanya murajjih. Indal murajjih, indahum ahaduhuma arjah, salah satunya itu lebih kuat minal akhar. Minal akharnya dari prasangkanya bahwa ini salah gitu, bahwa belum masuk maghrib, indal murajjih.
pada sesuatu yang merojihkannya. Yang merojihkannya itu adalah tanda-tandanya. Itu taswir ya akhwat. Usul fikih itu adalah lebih umum lagi dari masalah salat, masalah waktu salat. Kemudian yang ketiga adalah asyak. Asyak itu adalah ragu-ragu. Syak itu ragu. Tasawwal ihtimalan. Nah, ragu-ragu itu ihtimal benar atau salahnya itu 50-50. Kalau zon tadi lebih dari 50 ihtimal bahwa dia itu rajih atau dia itu benarnya, ihtimal benarnya itu lebih dari 50. Sedangkan asyak itu tasawil ihtimalan 50-50. Udah batal belum ya? Udah batal, dia merasa sudah batal itu 50%. Man syakka bi annahu fil wudu fatayaqana annahu batil. Kalau dia sudah ragu-ragu wudu, berarti dia harus wudu lagi. Karena syaknya itu ihtimal rajihnya baru 50%, maka dia harus wudu lagi. Kemudian al-wahmu idraku syai' ma'a ihtimali didir rajih. Al-wahm itu adalah Indonesianya itu dugaan, menduga-duga, idraku syai' mengetahui sesuatu ma'ihtimali didir rajih, dengan pendapat yang berlawanan dengan yang rajih. Apa tadi al-wahm sudah bilang Indonesianya? Menduga-duga. Dan dia lebih dekat kepada sesuatu yang marju, karena dia menyelisihi perkataan yang rajih. Kenapa dia mengambil dugaan itu? Gitu? Duga. Al-jahlul basit. Kemudian yang keenam adalah al-jahlul basit, bodoh yang biasa, bodoh yang standar itu adamul idrak bil kulliyah. Seorang itu tidak mengetahui. Kamu tahu nggak hukumnya salat sambil makan? La a'lam katanya. Berarti dia al-jahlu al-basit. Dia tidak mengetahui hukum salat sambil makan. Masalahnya ketika dia memang tidak tahu, padahal makan itu membatalkan salat. Masalahnya al-jahlul basit adamul idrak bil kulliyah, tidak mengetahui sama sekali. Sedangkan yang terakhir adalah al-jahlul murakkab, bodoh yang terlaluan. Al-murakkab itu bodoh yang keterlaluan. Maksudnya gimana? Al-idraku ala wajhi al-idrak, dia mengetahui sesuatu hukum itu bi khilafi ma huwa alaihi. Al-idraku ala wajhin bi khilafi ma huwa alaihi, mengetahui tapi kebalikan dari yang sebenarnya. Berarti dia bukan tidak mengetahui, tetapi dia mengetahui tapi memutarbalikan fakta. Dia mengatakan salat itu tidak wajib. Berarti ilmunya, pengetahuannya, idraknya dia itu ala wajhin pada sisi yang menyelisihi yang sebenarnya. Ternyata maksud dia bukan gitu, salat itu tidak wajib bagi orang yang haid, bagi orang yang nifas, bagi orang yang sudah hilang akalnya, sudah tidak wajib. Tapi itu ilmu kalau itu. Tapi kalau dia berhenti mengatakan salat itu tidak wajib, maka berarti dia orang yang jahil murakkab. Kenapa? Karena dia mengetahui hukum sesuatu, tetapi hukum tersebut jelas menyelisihi yang rajihnya. Hadhihi wa maratib al-idrak inda usul al-fiqh. Maratibnya ini seperti ini, tidak boleh dikacau-kacaukan. Jadi tidak boleh jahl murakkab dulu baru jahl al-basit. Begitu juga tadi saya katakan al-ilmu adalah al-idrak bil al-jazim, mengetahui dengan pasti. Kalau mengetahuinya setengah-setengah berarti asyakku. Kalau mengetahui tetapi ragu-ragu, tetapi ada penarjih atau murajih yang menjadikan dia lebih dekat kepada keputusan yang benar, namanya az-zon. Kalau lebih dekat kepada yang salah karena dia ada ihtimal itu peluang
dia lebih mendekati kepada lawannya. Rajih itu adalah dugaan, berarti al-wahmu, menduga-duga. Seorang yang menduga-duga itu dia sendiri tidak yakin. Kalau seorang yang zon itu dia memiliki keyakinan meskipun sedikit, 70 sampai 90%, karena masih ada peluang kayaknya salah, masih ada kayaknya salah. Begitu juga dengan asyak. Asyak itu setengahnya, 50%-nya dia merasa salah. Tapi kalau waham itu menduga-duga, dia juga yakin dia salah. Tapi tetap dia ucapkan, maka itu adalah dugaan. Al-jahlul basit, ya udah orangnya memang adamul ilmi bisyai atau adamul idrak bil kulliyah. Dia tidak mengetahui, sedangkan al-jahlul murakkab, pengetahuannya menyelisihi yang sebenarnya. نأتي إلى الثاني الحكم الشرعي وهو قسمان. حكم شرعي itu هذه الترتيب يا أخوات إحباس العلم الظن الشك والوهم والجهل البسيط إلى آخر الجهل المركب. هل في سؤال يا أخوات؟ طيب نواصل إذن. الحكم الشرعي قسمان التكليفي والوضعي. Ini sering juga masuk di dalam ikhtibar syafahi. Apa bedanya at-taklifi sama wad'i, akhwat? Al-ilmu at-taklifi, al-hukmu at-taklifi, maqtadahu al-khitab al-syar'i, al-muta'alliqu bi'af'ali al-mukallafin min talabin aw takhirin, min talabin aw takhir. Yang dimaksud dengan hukum taklifi itu adalah maqtadahu khitab al-syari', apa yang ditetapkan oleh khitab al-syari'. Apa yang dimaksud dengan khitab al-syari' itu adalah keputusan asyar'u. Asyar'u al-muradu huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ditetapkan Allah, maksudnya di situ apa yang ditetapkan oleh khitab syar'i. Khitab syar'i adalah nusus Alkitab was sunnah. Itu semuanya adalah khitabnya Allah. Apa yang ditetapkan Allah, al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, yang berkaitan dengan perilaku mukallaf min talabin, yang mana ketetapan itu berupa talab, permintaan, atau takhir, atau pilihan. Maka yang dimaksud dengan hukum taklifi itu adalah ketetapan Allah yang berkaitan dengan af'al mukallafin, dengan perilaku mukallaf untuk mengerjakan sesuatu, min talab, untuk talab itu artinya meminta. Meminta itu ima mengerjakan atau meninggalkan. Jadi talabul fi'li atau talabut tarki. Talabul fi'li ala wajhil ilzamnya itu wajib. Talabul fi'li laisa ala wajhil ilzam itu mandub. Talabut tarki ala wajhil ilzamnya itu adalah haram. Talabut tarki ala wajhi ghairu ilzam itu adalah makruh. Atau takhir, disuruh memilih. Hukumnya itu adalah mubah. Dilakukan boleh, tidak dilakukan juga boleh. Maka hukum taklifi itu khamsah. Al-wajib. Nah, hukum taklifi adalah ada 5. Al-wajib ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi wa huwa yanqasimu ila iddati aqsam. Yang pertama adalah wajib, talabul fi'li. Yang pertama talabul fi'li ala wajhil ilzam. Naqul huwa wajib. Yuthabu ala fi'lihi. Yang melakukannya mendapat yuthab. Yuthab itu mendapat pahala. Ma yuthabu ala fi'lihi, yang mendapat pahala apabila dikerjakan. Yu'aqabu ala tarkihi, dan mendapat siksa kalau ditinggalkan. Dan wajib itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, bin nazari ilal fi'li, yanqasimu ila wajibin muayyan wa wajibin mukhayyar. Kalau wajib muayyan, contohnya adalah salat, fardu ain. Sedangkan mukhayyar ka kafaratil yatim, kafarati al-yamin. Ada wajib mukhayyar bin nazari ilal fi'li. Bin nazari ilal fi'li, wajib itu
ada wajib muayyan yang tidak ada pilihannya, wajib salat. Apakah bisa diganti salatnya dengan sedekah saja ya Allah? Tidak bisa. Jadi wajibnya ini muayyan, harus kewajiban salat tidak bisa digantikan. Ada wajib mukhayyar yang bisa dipilih seperti kafaratul yamin. Kafaratul yamin, kamu mau memerdekakan budak atau memberi makan orang miskin atau puasa, itu bil khiyar. Boleh dipilih mana yang lebih memudahkan. Yang kedua, bin nazari ila al-waqt, wajib dilihat dari waktunya, itu dibagi menjadi mudayyak wa muwassa. Ada kewajiban yang waktunya sempit seperti saumi Ramadan. Saum Ramadan kenapa sempit Ustazah? Kan ada 30 hari. Ya, sahih. Karena kewajiban Ramadan itu mudayyak, hanya di 30 hari itu saja. Amma wajib muwassa kawakti as-salawat al-khams. Naam. Sedangkan wajib, karena di puasa Ramadan yang 30 hari, kenapa dikatakan mudayyak? Karena full 30 hari dan hanya di 30 hari itu saja. Sedangkan kalau kewajiban salat, kenapa dikatakan muwassa? Karena salatnya hanya 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, dan waktunya luas, waktunya lapang. Waktu zuhur dari jam 12 sampai jam setengah 4. Apakah 4 rakaat menghabiskan waktu 3 jam setengah? Lah, waktu 4 rakaat hanya 7 menit atau kurang dari 7 menit. Masalah salat maghrib, waktunya 1 jam lebih, kira-kira 1 jam. Apakah 3 rakaat menghabiskan waktu 1 jam? Lah, 3 rakaat mungkin kalau imaman hanya menghabiskan 6 sampai 7 menit. Maka itu dikatakan wajib muwassa. Boleh dikerjakan masalah salat zuhur, muwassa, dikerjakan langsung setelah azan boleh. Kalau masih ada kesibukan, dikerjakan jam 1 atau jam 2 boleh. Tapi alasannya bukan setengah jam menunda, tetapi masih ada kesibukan yang tidak bisa ditinggal. Hada al-murad fi al-wajib al-mudayyak wa al-muwassa. Jadi bin nazari ila al-fi'l, perlakunya atau bin nazar al-fi'l itu ada muayyan dan mukhayyar. Bin nazari ila al-waqt ada mudayyak wa muwassa. Yang ketiga, bin nazar ila al-fa'il, yang melakukannya, ada aini sama al-kifai, wajib atau fardu ain sama fardu kifayah. Pelakunya fardu ain seperti apa contohnya? Salat 5 waktu. Kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim seutuhnya, itu maksudnya masuknya adalah ke fardu ain. Wajib menutup aurat, wajib menghormati orang tua, wajib menyayangi anak yatim, masalan, wajib mengeluarkan zakat, itu fardu ain. Sedangkan fardu kifayah ke salatul janazah, yang berkaitan dengan hak banyak orang. Salatul janazah, ke salatul janazah, dirasat ilmi usul fikih أيضا fardu kifayah إلى غير ذلك. ثم الواجب بالنظر إلى التقدير ينقسم إلى مقدر وغير مقدر. Jadi wajib itu ada yang ditakar wajibannya seperti zakat, salat juga ditakar. Kewajiban salat itu hanya 17 rakaat, tidak boleh menambahkan yang wajib itu menjadi 40 rakaat, tidak boleh menjadi 100 rakaat, ila ghairi zalik. Wa ghairu muqaddar seperti nafaqatuz zaujah. Nafaqatuz zaujah atau nafkah terhadap istri itu tidak dibatasi oleh asy-syari' atau khitab asy-syari'. Kenapa? Karena menggunakan uruf atau tradisi masing-masing daerah. Ada daerah yang nafaqatuz zaujahnya tinggi, memang daerahnya di sana tinggi dan kebutuhan wanitanya atau fasilitas wanitanya lebih banyak daripada daerah yang lain. Maka nafaqatuz zaujah itu kewajiban yang ghairu muqaddar, kewajiban yang tidak diukur, yang tidak ditetapkan takaran ukurannya oleh
syariat. Yang kedua adalah al-mandub. Mandub tadi maqsadahu khitab syar'i al-muta'alliq bi af'alil mukallafin min talabin. Talabinnya laisa ala wajhil ilzam, karena Allah menyuruh tetapi tidak memberikan iqab kepada yang tidak melakukan. Mayusabu ala fi'lihi. Kalau dikerjakan mendapat pahala, wala yu'aqab ala tarkihi, tetapi ketika ditinggalkan tidak disiksa, tidak mendapat siksa. Al-mubah ini yang maksud dengan takhyir. Kita disuruh memilih, boleh melakukan atau boleh meninggalkan. Ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Mau dikerjakan juga nggak ada pahalanya, mau ditinggalkan juga nggak akan disiksa. Kemudian al-makruh itu talabit tarki. Jadi hukum taklifi yang meminta kita untuk meninggalkannya lais ala wajhil ilzam. Lais ala wajhil ilzam, kenapa? Karena ma yusabu ala tarkihi, yang meninggalkannya itu mendapat pahala, wala yu'aqabu ala tarkihi, tapi wala yu'aqabu ala fi'lihi. La yu'aqabu ala fi'lihi. Naam. Dan pelakunya tidak mendapat siksa. Yang terakhir adalah al-muharram. Al-makruh al-muharram. Ma yusabu ala tarkihi, yang meninggalkan mendapat pahala. Ketika kita meninggalkan yang haram ya akhwat, meninggalkan yang haram, meninggalkan pacaran, meninggalkan bergosip, meninggalkan mengatakan berkata-kata kasar, sesuatu yang haram, kefasikan, maka kita Allah al-syar'i itu maksudnya nusus itu ya kembalinya adalah ke Allah, al-muta'alliq bi ja'li syai'i sababan, yang berkaitan dengan menjadikan sesuatu itu sebab atau syarat atau mani'an, mencegah, atau sahihan, atau menjadikan sesuatu itu sahih atau fasid. Jadi yang dipelajari dalam ahkam wad'i itu adalah sebab, syarat, pencegahnya atau pembatal, mani. Misalnya al-junun itu menjadi ma'ni li sihhati an-nikah, karena masalah calon istrinya ternyata ada penyakit gila atau mandul, itu menjadi mani'an li sihhati az-zawaj, menjadi pencegah atau itu menjadi sebab dari hukum. Masalan, ghurub syams, tenggelamnya matahari, menjadikan hukum apa? Wujub salat maghrib. Berarti ghurub syams itu sebab. Nah, di hukum wad'i itu kita mempelajari tentang hal-hal seperti itu. Atau bulugh, sudah balik, menjadi syarat dia wajib melaksanakan salat, wajib menutup aurat. Ila ghairi dzalik. Kemudian sahih, menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, menjadi alasan sehat atau sahnya salat seseorang. Hadza huwa mabahits fi ahkam al-wad'iyyah, hukum-hukum wad'i. As-sabab, apa yang dimaksud dengan sabab dalam hukum wad'i? Ma yalzam min wujudihil wujud wa min adamihil adam. Seperti tadi, ma yalzam min wujudihil wujud, apa yang menjadikan sesuatu dengan adanya si sebab ini menjadi ada. Dengan adanya tenggelam matahari, dengan tenggelamnya matahari, dengan adanya ghurubus syams, adalah kewajiban sholat maghrib. Wa min adamihil adam. Ketika tidak ada sebab ini, hukum kewajiban sholat maghribnya juga tidak ada. Ketika belum tenggelam, berarti kewajiban sholat maghribnya juga belum ada. Asyartu ma yalzamu min adamihil adam. Syarat itu, misalnya an-nazafatu min at-taharatu min an-najas, menjadi syarat sahnya salat. Ma yalzam min adamihil adam,
Apa yang menjadikan dengan tidak adanya? Mesti ketika kita suci menjadi wajib sholat fardu. Fahim tuh ya akhwat? Ketika kita mau sholat, kemudian tidak suci, kita ambil wudhu. Kenapa? Karena at-taharah menjadi syarat sahnya sholat. Tetapi ketika kita berada dalam keadaan tahir, ketika kita dalam keadaan berwudhu, masih ada wudhu, tidak menjadikan adanya wudhu yang kita punya itu, menjadikan kita selalu terus berkewajiban untuk sholat. Hadza huwa al-murad ma yalzam min adamihil adam. Kalau nggak ada wudhu, nggak ada sholat, karena nggak sah. Wala yalzam min wujudihi al-wujud. Wala yalzam, dan tidak selalu dengan adanya wudhu, taharah tadi, adanya sholat. Wala adam bidzatihi, dan tidak adanya wudhu, dan tidak selalu tidak ada wudhu, jadi tidak ada sholat. Dalangan menghalang, seperti tadi, adanya kegilaan pada calon mempelai wanitanya, ma yalzam min wujudil adam, harus batal, harus tidak ada hukum pernikahan tersebut. Apa yang ma yalzam min wujudil adam, apa yang dengan adanya penghalang tersebut, maka hukum itu, sesuatu itu hukumnya jadi tidak ada. Wala yalzam min adamihi al-wujud wala adam. Nah, wala yalzam, dan tidak mesti ketika wanitanya tidak gila, tidak mesti harus ada hukum tersebut. Tidak mesti harus menikah atau tidak menikah. Jadi ketika seorang itu, perempuan itu tidak gila, tidak selalu harus menikah. Dia boleh menikah dan boleh tidak menikah. Hadza huwal murad. Jadi kegilaan itu menjadi penghalang. Ketika gilanya itu ada, hukum menikahnya jadi tidak ada, tidak sah, tidak ada atau hilang. Tuh seorang wanita itu menjadi harus menikah. Boleh saja dia menikah dan boleh tidak menikah. Apakah semua wanita yang tidak gila wajib kepadanya hukum menikah? Jawabu la. Apakah semua wanita yang gila tidak boleh menikah? Al-jawabu na'am. Lianna al-mani ini ma yalzam min wujudihil adam. Ketika ada penghalangnya mani bahwa al-junun, maka hukum sahnya pernikahan itu menjadi tidak ada. As-sahih ma yata'allaqu bihi an-nuqud, ma yata'allaqu bihi an-nufudhu wa ya'taddu bihi. Sahih itu adalah yang berkaitan dengannya nufuz, akad-akad, wa ya'taddu bihi. Ya'taddu bihi. Masih ma yata'allaqu wa ya'taddu bihi an-nufuz. Ikrar-ikrar itu atau akad-akad itu yang berkaitan dengannya. Jadi sesuatu itu menjadi sahih atau ini kenapa sahih? Harusnya ta'rifnya laisa hakadha. Al-batil ma la yata'allaqu bihi an-nufuz wa la yata'addu bihi. Ma yata'allaqu bihi an-nufuz wa yata'addu bihi. As-sahih itu artinya sahih itu yang berkaitan dengan akad-akad dan dianggap sah dengannya. Sedangkan al-batil ma la yata'allaqu bihi an-nufuz, yang mana akad atau ikrar itu tidak bisa tersambung, karena al-batil itu apa yang tidak tersambungnya satu akad, wala ya'taddu bihi, dan tidak dianggap. Sedangkan al-azimah adalah hukmu tsabit bidalilin, yang tidak ada al-mu'arid itu adalah naqul lawan atau Allahumma shalli ala Muhammad. Al-azimah adalah hukmu tsabit, hukum yang berasal dari dalil syar'i yang terbebas dari ana aradtu qawlaki, yani mu'arid Allah. Tidak ada yang melawan atau hukum yang ada karena dalil syar'i yang bebas dari bebas dari orang yang melawan, atau dalil itu tidak ada
hukum itu membatalkannya. Al-mu'arid ar-raji itu masuk ila rakam 110. Apa ini maksudnya dengan mu'arid ar-raji? Al-azimah adalah hukum tsabit bidalilin syar'i, yang mana hukum itu terbebas dari orang yang melawannya atau perkataan yang rojih yang menyelisihinya. Penyelisih mu'arid itu yang penyelisih. Yang khalin yang terbebas dari seseorang yang menyelisihinya atau perkataan yang menyelisihinya. Itu adalah al-azimah. Hukum yang ada karena dalil syar'i, yang mana hukum ini tidak ada penyelisihnya. Sedangkan ar-rukhsah, al-hukmu tsabit ala khitu uzur. Contohnya rukhsah apa? Orang yang dalam safar, salatnya harusnya 4 rakaat, tetapi dia mengqasarnya menjadi 2 rakaat. Itu khilaf ad-dalil syar'i. Berlawanan dengan dalil yang mengatakan ada rakaat salawat itu ada 4 rakaat, misalkan zuhur 4, asar 4, kenapa jadi 2-2? Karena uzur, karena adanya uzur. Yang mengatakan rukhsah lagi misalan ibu hamil dan menyusui tidak wajib puasa, boleh diganti dengan fidyah. Mana dalilnya? Sedangkan dalilnya mengatakan man syahida minkum asyhara falyasum. Semua yang memasuki bulan Ramadan, yang melihat hilal bulan Ramadan wajib melaksanakan puasa Ramadan. Tetapi rukhsah lama yata'allaqu bihin nufus wa ya'tadda bihi adalah sesuatu yang berkaitan dengan akad atau perjanjian as-sahih. Satu itu maksudnya akad itu loh. Salat itu menjadi sahih atau tidak itu berkaitan dengan tanfidhuha. Ma yata'allaqu bihin nufus wa ya'taddu bihi. Ma yata'allaqu bihin nufus yang berkaitan dengan tanfidh نسيت Indonesia في Indonesia مثلا نقول ما يتعلق به النفوس ويعتد به sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana sesuatu itu tanfidhuha yunfas ini an-nufus